Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Doa dan harapan kami untuk penonton setia channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan salah satu ibadah sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari. Secara harfiah, sholat tahajud berarti sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur. Meski kita sudah tahu berbagai macam keutamaan dan janji Allah yang akan diberikan bagi hambanya yang mau mengerjakan, ternyata masih banyak dari kita yang sulit bangun mengerjakan sholat tahajud ini. Lalu apa sebenarnya penyebab kita sulit bangun untuk mengerjakan sholat tahajud? Dari Jabir radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya." Hadis riwayat Muslim. Oleh Syekh Fudail bin Iyad pernah berkata, "Jika engkau tidak mampu menunaikan sholat malam dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa engkau sebenarnya sedang dalam keadaan terhalang karena dosa-dosamu begitu banyak." Syekh Ibrahim bin Adam pernah didatangi oleh seseorang untuk meminta nasihat agar ia bisa mengerjakan sholat malam. Kemudian beliau berkata, "Janganlah engkau bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla di siang hari. Niscaya Allah akan membangunkanmu untuk bermunajat di hadapannya malam hari. Sebab munajatmu di hadapannya di malam hari merupakan kemuliaan yang besar. Sedangkan orang yang bermaksiat tidak berhak mendapatkan kemuliaan itu." Kemudian ada seseorang yang datang kepada Imam Ghazali untuk menanyakan kepada beliau mengenai sesuatu yang menyebabkan tidak bisa bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Beliau menjawab, "Dosa-dosamu telah membelenggumu." Kemudian Al-Hasan pernah berkata, "Tidaklah seseorang itu meninggalkan sholat malam kecuali karena dosa yang dilakukannya. Oleh karena itu, periksalah diri kalian setiap malam ketika matahari terbenam. Kemudian bertaubatlah kepada Rabb kalian agar kalian bisa mengerjakan sholat malam." Dalam kesempatan lain, beliau menjelaskan, di antara pertanda seseorang itu tenggelam dalam dosa adalah bahwa dadanya tidak pernah lapang untuk bisa mengerjakan puasa di siang hari dan mengerjakan sholat sunnah di malam hari. Oleh Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Aku pernah terhalang tidak bisa bangun untuk mengerjakan sholat malam selama 5 bulan disebabkan satu dosa yang telah aku lakukan." Ditanyakan kepada beliau, "Dosa apakah itu?" Beliau menjawab, "Aku melihat seorang laki-laki yang menangis, lalu aku katakan di dalam hatiku bahwa itu dilakukannya sebagai bentuk kepura-puraan saja." Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, hampir kesemuanya pendapat dari para ulama masyhur mengatakan sulit bangunnya seseorang di tengah malam untuk mengerjakan sholat tahajud dikarenakan terlalu banyak dosa yang kita kerjakan. Bahkan satu dosa saja kepada Allah
menyebabkan Sufyan Ash-Sha'uri terhalang bangun selama 5 bulan lamanya. Lalu bagaimana dengan kita yang hampir setiap hari, entah sadar atau tanpa sadar, sering bermaksiat kepada Allah? Oleh sebab itu, ketika malam menjelang, biasakan untuk selalu bertobat kepadanya dan meminta ampunan atas apa yang kita kerjakan selama sehari tersebut. Bisa dengan memperbanyak istighfar di setiap aktivitas kita sampai menjelang tidur, bisa dengan berzikir, bisa dengan membaca Al-Quran atau yang lain sebagainya. Kemudian sebelum tidur, usahakan membaca doa terlebih dulu. Mintalah kepada Allah untuk membangunkan di tengah malam supaya bisa mengerjakan salat tahajud. Ingat, jika sudah terbangun, langsung baca hamdalah supaya hati dan pikiran kita dijauhkan dari bisikan syaitan yang membisiki supaya melanjutkan tidur kita lagi. Lawanlah semua bisikan syaitan itu dengan memperbanyak ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian segeralah mengambil wudhu untuk menunaikan salat tahajud. Entah kita terbangun di awal waktu, di pertengahan waktu, atau di akhir waktu, paksa bangun. Segeralah tunaikan dan nikmati proses komunikasi dengan pencipta kita di malam tersebut. Jika kita rutin mengerjakan salat tahajud, maka insya Allah kita akan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Dan yang lebih membuat kita bahagia lagi adalah doa apapun yang kita minta akan segera dijawab dan dikabulkan oleh Allah. Ingatlah betapa sering sesuap makanan itu menghalangi pelaksanaan sholat malam. Betapa sering pandangan itu menghalangi seseorang dari membaca satu surat dalam Al-Quran. Betapa kecintaan kita kepada dunia itu bisa menghalangi seseorang dari mengerjakan tahajud. Sungguh seorang hamba itu akan menyantap satu makanan atau melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkannya tidak bisa mengerjakan sholat malam selama 1 tahun. Oleh sebab itu, jika sudah dibangunkan Allah di tengah malam, jangan sia-siakan kesempatan tersebut untuk berkomunikasi dengannya. Karena kita semua tidak tahu apakah esok hari kita masih hidup untuk beribadah lagi atau tidak. Dan jangan sampai kita menyesal di kemudian hari setelah jasad berada dalam kubur. Mari kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kekuatan untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.